Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Mustafa dari 12 TKR 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tentang Perang Padri. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 sampai 1838. Bermula dari konflik internal, yaitu antara golongan adat dan golongan ulama. Perang ini berubah menjadi perang melawan Belanda. Perang Padri I tahun 1803 sampai 1821. Pemicu perang antara golongan ulama yang disebut kaum Padri dan golongan adat adalah adanya keinginan dari 3 tokoh ulama asal Bidari atau Pedir Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di seluruh tanah Minang. Karena itu, gerakan pembaharuan ini disebut dengan gerakan Padri, karena selalu tidak memperoleh kata sepakat dengan kaum adat. Pecahlah perang antara kaum Padri dan kaum adat atau wilayah kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya pada tahun 1803. Langkah kaum Padri di wilayah itu terhambat oleh tibanya Belanda di Padang pada tahun 1819. Perang Padri II tahun 1821 sampai 1832. Sultan Arifin Murningsyah meminta bantuan ke Belanda pada tahun 1821. Permintaan ini disambut Belanda. Akan tetapi, sebagai gantinya, pihak kerajaan menyerahkan Minangkabau. Belanda sudah lama mengincar tanah Minang, terutama untuk menguasai perdagangan kopi, serta sebagai pintu masuk untuk mengendalikan perdagangan lada di Aceh dan Selat Malaka. Pasca perjanjian itu, meletuslah perang kaum Padri melawan Belanda dan kaum adat dari 1821 sampai 1838. Pada tahun 1825, Sultan Arifin Murningsyah dibunuh kaum Padri. Setelah itu, Belanda memprakarsai perjanjian damai dengan kaum Padri yang ditandatangani perjanjian Masang karena Belanda sedang melakukan perang besar di Jawa, yaitu Perang Diponegoro. Perang Padri III tahun 1831 sampai 1838. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda melanggar perjanjian dan mencoba menduduki lagi kaum Padri. Akan tetapi, pada saat yang sama, Tuanku Imam Bonjol merangkul kaum adat dalam sebuah perjanjian damai di Bukit Marapalam atau Tanah Datar. Perjanjian ini pada dasarnya merupakan sebuah kompromi atau bacaan perdamaian di antara kaum Padri dan kaum adat yang isinya adat Basadi Yarak, Syarak Basadi, yang berarti adat Minangkabau berlandaskan agama Islam dan agama Islam berlandaskan Al-Quran. Belanda menggunakan strategi benteng Stelsel yang sukses diterapkan pada Perang Diponegoro. Meskipun demikian, perlawanan kaum Padri masih sengit. Taktik gerilya yang diterapkan kaum Padri berhasil memperlambat serangan Belanda. Bahkan, sebagian perlengkapan berhasil dirampas kaum Padri. Pada tanggal 3 Desember 1836, Belanda melakukan serangan besar-besaran. Sampai tanggal 17 Agustus 1837, Benteng Bonjol secara keseluruhan berhasil ditaklukkan. Akhir Perang Padri tahun 1838. Setelah Benteng Bonjol ditaklukkan,
Imam Bonjol sempat lolos bersama pengikutnya. Dalam pelariannya, ia sempat membangun lagi kekuatan Padri, tetapi gagal. Dalam kondisi seperti ini, Tuanku Imam Bonjol diundang untuk datang ke Palupu atau Agam yang dirancang sebagai tempat perundingan. Sesampai di tempat itu, bukannya diajak berunding, Imam Bonjol ditangkap dan dalam kondisi sakit langsung dibawa ke Bukit Tinggi dan selanjutnya ke Padang. Pada tanggal 23 Januari 1838, ia dipindahkan ke Cianjur lalu ke Ambon. Pada tahun 1839, ia dipindahkan lagi ke Manado dan tetap diasingkan di sana hingga wafatnya pada tahun 1864. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.